Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, al-ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita berkumpul kembali di majelis ilmu yang mulia ini. Kita akan lanjutkan kembali pembahasan dari kitab Mawsu'atul Manahij Syar'iyyah atau ensiklopedi larangan menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Pembahasan kita masuk di nomor yang ke-18, 18, yakni babun nahyi 'anil qunuti min rahmatillah wal ya'si min ruhi. Ini pembahasan di nomor ke-18 masih seputar tauhid, larangan-larangan seputar perkara tauhid dan keimanan. Ini larangan berputus asa, al-qunut dengan huruf ta ya, bukan ta. Ya, an-nahyu 'anil qunut min rahmatillah, yakni larangan berputus asa dari rahmat Allah dan pesimis terhadap karunia-Nya. Jadi kita akan membahas tentang satu larangan yang akan merendahkan kemuliaan dan ketinggian Allah karena melihat sangat luasnya rahmat-Nya. Kemudian ada di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang merasa tidak akan mendapat rahmat-Nya, padahal rahmat Allah Subhanahu wa taala sangat luas, yang mudah diraih dan didapatkan oleh hamba-hambanya. Maka bersikap al-qunut wal ya's min rahmatillah wa min ruhihi merupakan perkara terlarang di dalam Islam. Sebagaimana biasanya di sini beliau penulis menyertakan terlebih dahulu sebelum masuk kepada kandungan bab. Beliau memaparkan terlebih dahulu beberapa dalil dari firman Allah Subhanahu wa taala dari Al-Qur'an dan hadis. Berkata muallif rahimahullah hafizahullah taala, Allah taala berfirman, qalu basyarnaka bil haqqi fala takum minal qanitin, qala wa may yaqnatu min rahmati rabbih illa dhallun. Mereka menjawab, kami menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan benar, maka janganlah engkau termasuk orang yang berputus asa. Ibrahim berkata, tidak ada yang berputus asa dari rahmat Rabb-Nya kecuali orang yang sesat. Di dalam surah Al-Hijr ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang ucapan salah seorang nabinya, yaitu Nabi Ibrahim, yang berkata kepada umatnya, kepada orang-orang dengan mengatakan wa man yaqnatu min rahmati rabbih illa dhallun. Tidak ada yang berputus asa atau bersikap qunut dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, rahmatu rabbih, illa ad-dhallun, kecuali orang-orang yang tersesat. Jadi merasa tidak mendapatkan rahmat Allah, berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, dari karunia-Nya, ini merupakan perbuatan orang-orang sesat. Ya, orang-orang dhallun, orang-orang yang telah tersesat, maka dia akan merasa berputus asa dari rahmat Allah, dari sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, wala tay'asu min rauhillah innahu la yay'asu min rauhillah illa al-qaumul kafirun. Dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang yang kafir.
hampir senada dengan ayat sebelumnya surat Al-Hijr dan surat Yusuf ini juga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tayasu mir rauhillah." Janganlah bersikap al-ya'su, ya, yaitu bersikap putus asa, tidak mendapatkan karunia Allah Subhanahu wa taala, karena perbuatan yang seperti ini adalah perbuatan kaum kafirun. Jadi dari dua ayat ini bisa kita dapatkan ya faidah bahwa perbuatan al-qunut wal ya'su ini adalah perbuatan orang-orang dhalun wal kafirun, orang-orang yang tersesat, orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kebalikannya, agar kita tidak tergolong orang-orang yang dhalun, orang-orang kafirun, maka sejatinya kita berusaha untuk benar-benar berharap mendapatkan rahmat Allah dan karunia-Nya. 6. Diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya ada seorang laki-laki yang berkata, "Wahai Rasulullah, apa itu dosa besar?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Asyirku billah wal iyasu min rauhillah wal qunutu min rahmatillah." Syirik kepada Allah, pesimis terhadap karunia Allah, dan berputus asa dari rahmat Allah. Ini satu hadis dari dua ayat tadi yang telah disebutkan. Ada dua ayat yang menunjukkan tentang larangan serta keharaman ya perbuatan pesimis ataupun berputus asa dari karunia Allah dan rahmatnya. Dan ini ada salah satu hadis yang dibawakan oleh penulis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bahwa ada seorang laki-laki yang berkata, "Wahai Rasulullah, apa itu dosa besar?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab beberapa jenis dosa besar. Berarti ini adalah dosa besar dan perbuatan haram, bukan perbuatan makruh, bukan dosa kecil. Al-qunut min rahmatillah wal iyas atau wal ya'su min rauhillah, ini merupakan perbuatan dosa besar, perbuatan yang diharamkan di dalam Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang dosa besar, beliau mengatakan asyirku billah, menyekutukan Allah, berbuat syirik kepada Allah, dan pembahasannya telah kita lewati. Ya, demikian juga beliau melanjutkan wal iyasu min rauhillah, bersikap berputus asa dari karunia Allah Subhanahu wa taala, wal qunutu min rahmatillah, demikian juga bersikap al-qunut, pesimis, ya hampir sama maknanya, ya berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu dalil-dalil yang dibawakan oleh penulis di sini tentang adanya larangan berputus asa dari rahmat Allah dan pesimis terhadap karunia-Nya. Dari dua ayat tadi yang di sana Allah Ta'ala menyebutkan perbuatan qunut wal ya'as min rauhillah atau min rahmatillah, ini adalah perbuatan orang-orang dhalun, perbuatan orang-orang kafirun. Dan dari hadis tadi bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang dosa besar, setelah beliau menyebutkan dosa yang paling besar adalah asyirku billah, kemudian salah satu perbuatan dari perbuatan yang merendahkan dan menyepelekan Allah, yakni dengan membatasi atau menganggap Allah tidak merahmatinya, berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat fiqhul bab, kandungan bab yang beliau sebutkan di dalam kitabnya. Kandungan bab yang pertama, rahmah, yakni kasih sayang, merupakan salah satu dari sifat Allah berdasarkan ketetapan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sifat kasih sayang yang layak bagi Allah sebagaimana sifat-sifat Allah lainnya. 6. Betapa banyak ya kita dapati Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an ataupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya tentang sifat Allah taala rahmah. Ya, baik itu secara tersendiri beliau menyebutkan sifat rahmatun bagi Allah Subhanahu wa taala, yang itu sifat ada juga bagi manusia, akan tetapi penetapan sifat rahmat bagi Allah itu sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Tidak sama seperti sifat rahmat yang ada pada makhluk. Ya. Bahkan di dalam Al-Qur'an ataupun dalam beberapa hadis Allah Subhanahu wa taala, demikian juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam menyebutkan nama di antara nama-nama Allah adalah Ar-Rahman dan Ar-Rahim, yang di dalamnya mengandung makna rahmah, baik itu
sebagian ataupun para ulama menjelaskan bedanya antara kandungan nama Allah Rahman dan Rahim, sama-sama mengandung sifat rahmah, sama-sama mengandung sifat kasih sayang yang ditetapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja mereka para ulama membedakan ya antara keduanya. Ada yang sifat rahmah yang khassah, ada rahmah yang ammah. Sifat rahmat yang khusus, kasih sayang Allah yang khusus kepada orang-orang beriman. Pastinya tidak sama ketika Allah mencurahkan sayangnya kepada seluruh makhluk, baik itu yang ya kalangan manusia kafir, dari kalangan jin, itu semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jelas beda ketika Allah memberikan rahmat kepada orang-orang beriman. Pernah mungkin kita sampaikan bagaimana Allah taala telah menyiapkan 100 rahmatnya yang dilimpahkan, dicurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu baru 1 dari 100 tersebut. Sisanya 99 itu Allah tangguhkan untuk hambanya yang soleh nanti di yaumil akhir. Sehingga di antara hambanya yang beriman nanti di yaumil akhir ada yang dia naungi sehingga tidak kepanasan pada waktu itu ketika matahari didekatkan di atas kepala. Sebagian mereka ada yang tenggelam dengan keringatnya, kemudian Allah rahmati mereka yang mendapatkan naungan terus sampai mereka masuk ke dalam surga. Ya, dalam hadis kan disebutkan seperti itu. Inna lillahi mi'ata rahmah. Sesungguhnya Allah punya 100 rahmat yang Dia siapkan. Wa anzala minha rahmatan wahidah bainal jinni wal insi wal bahaim wal hawam. Kemudian dari 100 rahmat tadi Allah taala turunkan 1, baru 1. Itulah yang Allah taala limpahkan untuk jin, manusia, untuk bahaim, hewan-hewan yang dipelihara, atau hawam, hewan-hewan ya liar secara umum, hewan. Itu semua mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dari 1 rahmat itu. Ya. Fa biha yata'atufuna wa biha yatarahamuna. Dengan sebab 1 rahmat itu makhluk-makhluk tadi saling mengasihi, saling menyayangi. Dengan sebab 1 rahmat itu. Ya, wa biha ya'tiful wahsyu ala waladiha, kata Rasulullah. Bahkan dengan sebab 1 rahmat tadi hewan buas sekalipun akan menyayangi anaknya padahal buas dia. Wa akhara Allahu tis'an wa tis'ina rahmah yarhamu biha ibadahu yaumal qiyamah. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah taala menangguhkan yang 99-nya. 1 aja sudah begini. Ya kan? Yang tidak hanya orang-orang mukmin yang merasakannya, tidak hanya orang-orang beriman, tapi seluruhnya, bainal jinni wal insi wal bahaim wal hawam, semuanya dapat. Sampai al-wahsh, hewan-hewan buas sekalipun akan terkena percikan ataupun terkena siraman rahmat Allah Subhanahu wa taala. Terlihat bagaimana hewan buas itu masih sayang kepada anaknya. Enggak setiap lahir anaknya karena buas dia dimakan. Setiap lahir dimakan kan gitu, tidak. Baik. Maka alangkah rendahnya ataupun alangkah tersesatnya dan kufurnya kepada Allah ketika berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, apalagi orang-orang beriman. Karena orang beriman tidak berputus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang kafir yang berputus asa, orang-orang yang tersesat yang berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena sangat luas, 1 rahmah itu saja subhanallah. Begitu luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala yang Dia berikan kepada hamba-hambanya, terlebih lagi kepada hambanya yang beriman, terlebih lagi di yaumil akhir, di yaumil qiyamah. Kata Rasulullah tadi, wa akhara tis'an wa tis'ina rahmah yarhamu biha ibadahu yaumal qiyamah. Ya, Allah taala tangguhkan yang 99 dari rahmat yang Dia siapkan tadi untuk merahmati hambanya yang soleh pada hari kiamat. Sehingga nanti hamba-hamba yang beriman di yaumil akhir, di yaumil qiyamah, mereka akan mendapatkan kasih sayang Allah, di mana sebagian hamba mendapatkan siksanya. Na'udzubillah. Ya. Baik, ini demikian. Jadi rahmat, kasih sayang Allah merupakan salah satu sifat Allah berdasarkan ketetapan Al-Qur'an dan Sunnah. Sifat kasih sayang yang layak bagi Allah sebagaimana sifat-sifat Allah yang lainnya. Jadi bukan berarti manusia kan penyayang juga. Kemudian apakah kita nafikan sifat rahmat dari Allah? Manusia penyayang atau tidak? Ya, ada enggak sifat rahmah pada diri manusia? Ada, dan itu juga diakui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya.
pada makhluk, pada manusia. Sampai hewan buas tadi ada sifat penyayangnya dia kepada anaknya. Apalagi manusia ada sifat penyayangnya. Tapi samakah sifat rahmahnya makhluk ini dengan Khalik? Tidak sama. Walam yakun lahu kufuwan ahadun, laisa kamitslihi syai'. Pernah suatu saat ketika dia dalam sebuah kisah itu diriwayatkan dalam Bukhari dan Muslim, ketika ada tawanan perang di waktu itu yang ditangkap, ya, karena kaum muslimin pada waktu itu Rasulullah beserta pasukannya kaum muslimin berhasil menaklukkan satu wilayah. Nah, itu kan penduduknya dari orang-orang kafir yang tidak mau beriman itu menjadi tawanan perang. Dan di antara tawanan perang itu ada seorang ibu-ibu. Ya, kesana kemari. Namanya tawanan perang kan dijaga kan begitu. Dia kesana kemari cari anaknya. Mana anak saya? Namanya sebuah peperangan kan hiruk pikuk kan begitu ya. Wah, kesana debu berterbangan. Dia cari anaknya, dicari. Rasulullah perhatiin terus sampai dia temukan anaknya. Ketika dia temukan anaknya, ini seorang wanita kafirah. Ya, ditangkap jadi tawanan perang. Ketika dia temukan anaknya, dia gendong, dia dekap. Dia seorang ibu ketemu sama anaknya, kan begitu ya? Dia dekap, kemudian ya dia susui. Nah, beliau sallallahu alaihi wasallam ketika melihat itu bertanya kepada ya kaum muslimin pasukan pada waktu itu. Atarawna hadhil mar'ah tarihatan waladaha finnar? Menurut pendapat kalian, kata Rasulullah, mungkin enggak si wanita ini melemparkan anaknya ke dalam api? Qalu la, wallahi la, kata para sahabat. Wah, mana mungkin. Masa ada ibu seperti itu? Ada enggak ibu seperti itu? Wah, itu sudah dicabut rahmatnya maksudnya, rasa sayangnya. Oh, enggak mungkin, tidak ada ya Rasul, enggak mungkin tidak ada. Maka Rasul mengatakan, "Wallahu arhamu bi'ibadihi min hadhihi biwaladiha." Maka Rasul mengatakan bahwasanya sungguh Allah lebih penyayang kepada hamba-hambanya dibandingkan si wanita ini kepada anaknya. Karena pada waktu itu para sahabat sudah melihat ini sayang sekali, ini seorang ibu itu sangat-sangat sayang kepada anaknya. Ibu-ibu kita semua, ya enggak? Kalau tidak ya enggak hadir. Ibu-ibu kita semua itu sayang sekali sama kita, tapi Allah lebih penyayang kepada hambanya daripada ibu kita kepada diri kita. Lihat. Jadi tidak ada bandingnya. Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang menyerupai satupun dari makhluknya. Sampai sifat rahmatnya itu tidak ada yang menandingi. Sangat enggak tahu berapa kali sangat penyayang Rabb kita, Allah Subhanahu wa taala. Sehingga haramnya perbuatan ini, dosa besar, berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan tertipu dengan was-was syaitan yang membisikkan kepada orang yang berbuat salah, berbuat dosa, tidak ada lagi ampunan bagimu, sehingga dia pun mengatakan, sudahlah, tidak usah saya bertobat. Ya, tidak ada lagi kayaknya nih, enggak ada lagi peluang bagi saya untuk dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak, itu adalah tipuan syaitan. Datang langsung kepada Allah. Pintu taubat dibuka selebar-lebarnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah itu sangat luas. Jangan kita berputus asa dengan rahmat Allah dengan berpikiran bahwasanya sudahlah, biarkan saja saya terus-menerus dalam dosa ini. Enggak ada lagi ya peluang bagi saya untuk jadi orang baik. Tidak. Ini adalah tipuan syaitan. Terus yang kedua, pengaruh sifat ini dapat terlihat jelas di alam semesta, khususnya pada makhluk hidup. Nikmat dan karunia-Nya merupakan bukti keberadaan rahmat Allah yang maha sempurna dan maha luas. 6, ya. Jadi seperti hadis tadi, bagaimana hewan buas sekalipun, hewan-hewan liar sekalipun, jin dan manusia, makhluk secara keseluruhan mendapatkan satu rahmat, ya, dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, dari 100 rahmat yang Allah taala siapkan, yang dengannya yata'atafun, kata Rasulullah. Dengan sebab satu rahmat tadi, makhluk-makhluk tadi saling berkasih sayang. Bahkan di antara kita kaum muslimin ada yang dikenal dengan silatun ar-rahim, ya. Itu kan dua kalimat yang diidhofahkan. Silatun artinya tali ataupun penyambung, penyampai rahim, sayang. Makanya dikatakan rahim. Rahim ibu dari kata rahmah, karena luapan kasih sayang itu di situ. Seorang ibu itu meluapkan kasih sayangnya, digendong, hamil katanya kan, hamalah yahmil itu kan dibawa kemana-mana itu. Kita itu dibawa kemana-mana sama ibu kita itu, kesana kemari, ya atau tidak? Ya kan?
ya doakan kita, ya harapkan kita supaya jadi anak yang soleh. Kan seperti itu. Sebelum kita keluar, sebelum kita muncul, dia sudah duluan sayang. Ya, ibu kita itu sudah duluan sayang sama kita sebelum kita dilahirkan, sebelum kita muncul dia sudah duluan sayang. Ya, jadi pengaruh sifat ini dapat terlihat jelas di alam semesta, khususnya pada makhluk hidup. Ya, sehingga manusia itu saling berkasih sayang di antara sesama keluarga dan sesama kaum muslimin. Nikmat dan karunia-Nya merupakan bukti keberadaan rahmat Allah yang maha sempurna dan maha luas. Ya, jadi rahmat Allah itu sangatlah luas. Masya Allah, tidak bisa kita ungkapkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala ya semenjak kita kecil, semenjak kita dilahirkan, bahkan semenjak kita di dalam perut ibu kita. 3. Rahmat Allah meliputi segala sesuatu dan menaungi semua makhluk. Tidak ada satupun di alam semesta ini kecuali mendapat siraman rahmat Allah Ta'ala. Yang ketiga dari kandungan bab, kata beliau, rahmat Allah itu meliputi segala sesuatu, menaungi semua makhluk. Tidak ada satupun di alam semesta ini kecuali mendapatkan siraman rahmat Allah. Itu tadi dalilnya ya. Dalilnya tadi innalillahi mi'atar rahmah anzalah minha rahmatan wahidah bainal jin wal insi wal bahaim wal hawamin fabiha yata'atafun wa biha yatarahamun wa biha ya'tiful wahsyu ala waladiha, ya, dan seterusnya hadis. Terus Allah Azza wa Jalla berfirman tentang para malaikat pengangkat arsy dan malaikat-malaikat yang berada di sekelilingnya. Rabbana wasi'at kulla syai'in rahmatan wa ilman faghfir lil ladzina tabu wattaba'u sabilak wa qihim 'adzabal jahim. Ya Rabb kami, rahmat dan ilmu meliputi segala sesuatu, maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertaubat dan mengikuti jalan-Mu, dan peliharalah mereka dari siksa neraka yang menyala-nyala. Di sini beliau membawakan satu ayat dalam surat Ghafir, ayat yang ke-7, bagaimana disebutkan di dalam ayat ini ucapan doa, ya, seruan kepada Allah, Rabbana wasi'at kulla syai'in rahmatan wa ilman. Wahai Rabb kami, rahmat dan ilmu-Mu itu sangatlah luas, meliputi segala sesuatu. Wasi'at kulla syai'in rahmatan wa ilman faghfir lil ladzina tabu. Lihat, Allah Ta'ala langsung mengikuti dengan ucapan, maka ampunilah orang-orang yang bertaubat. Ya, ampunilah orang-orang yang bertaubat. Rahmat Allah itu sangat luas. Jangan kita berputus asa dari rahmat Allah, dari ampunannya, sebesar apapun dosa dan kesalahan yang dilakukan oleh manusia. Maka ketika seorang hamba datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bersungguh-sungguh meminta dan meyakini bahwasanya rahmat Allah itu pasti akan diberikan kepadanya, maka Allah Ta'ala akan memberikan rahmatnya kepadanya. 6. Terus Allah Ta'ala berfirman, wa rahmati wasi'at kulla syai' fasaktubuha lil ladzina yattaquna wa yu'tuna az-zakah wal ladzina hum bi ayatina yu'minun. Dan rahmatku meliputi segala sesuatu, maka akan aku tetapkan rahmatku bagi orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami. Ayat ini sebagai dalil yang cukup baik bagi kita semua, bagaimana orang-orang yang bertakwa itu lebih Allah Ta'ala khususkan rahmatnya, yang tidak sama sebagaimana rahmat yang Dia berikan kepada makhluk secara umum, pada orang-orang kafir, kepada hewan-hewan, ya, ataupun jin secara keseluruhan. Coba kita perhatikan ayat ini. Allah Ta'ala mengatakan wa rahmati wasi'at kulla syai'. Ini umum. Rahmatku itu mencakup segala sesuatu. Siapapun dapat, dari makhluk Allah itu dapat rahmatnya.
Tapi lihat lanjutan ayatnya, fasa'aktubuha lilladzina yattaqun. Ada keterangan khusus, aku akan tetapkan dari kata bayaktubu, fasa'aktubuha lilladzina yattaqun. Aku akan tetapkan rahmatku itu terkhusus, lam di situ kan tamlik, lilladzina yattaqun. Ini ada pesan khusus untuk orang-orang yang bertakwa. Maka orang-orang yang bertakwa akan mendapatkan rahmat Allah yang lebih tinggi, yang lebih khusus di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang mereka menunaikan zakat dan mereka beriman kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala seperti yang disebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 156 ini. Terus kandungan bab yang keempat, oleh sebab itu pintu rahmat Allah terbuka bagi mereka yang bertaubat dari orang-orang yang telah menganiaya diri mereka sendiri. Allah Ta'ala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim." Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Baik. Ya, itu dulu. 6 di kandungan bab yang keempat ini, di antara faedah yang beliau sampaikan, oleh sebab itu pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala terbuka bagi orang-orang yang telah menganiaya dirinya, yang telah menzalimi dirinya sendiri. Ya, agar mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu." Perbuatan israf adalah perbuatan melampaui batas. Asrafu ala anfusihim, yang sudah melampaui batas atas diri mereka sendiri, yang telah berbuat zalim, menganiaya diri sendiri. La taqnatu min rahmatillah. Janganlah berbuat qunut, berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Karena sungguhnya Allah mampu menghapuskan, mengampuni dosa keseluruhan, semuanya, sehingga tidak tersisa satupun dari dosa si hamba tadi. At-taibu minadz-dzanbi kaman la dzanba lahu. Dalam hadis juga disebutkan, seorang yang bertobat dari satu dosa, maka dia seperti tidak memiliki dosa sama sekali jika dia benar-benar bertobat kepada Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Sungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. 6. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ya'lamul mu'minu ma 'indallahi minal 'uqubah ma tama'a bi jannatihi ahad, walau ya'lamul kafiru ma 'indallahi minar rahmah ma qanata min jannatihi ahad." Sekiranya hamba mukmin tahu siksa yang Allah siapkan di sisinya, tentu tidak ada seorang pun yang berharap optimis bisa masuk surga. Sekiranya orang kafir tahu rahmat Allah yang disiapkan di sisinya, tentu tidak seorang pun yang berputus asa, pesimis masuk surganya. Ya, jadi siksaan Allah Ta'ala itu sangatlah berat. Inna batasya rabbika syadid. Ya, cuma masalahnya kan manusia itu tidak mengetahui seberapa besar yang memang sudah disiapkan oleh Allah Ta'ala untuk ditimpakan kepada orang yang berbuat jahat, yang berbuat zalim. Itu sangat syadidul iqab. Jadi siksaan yang akan ditimpakan, yang diberikan oleh Allah, yang akan dibalas bagi orang-orang yang berbuat kejahatan itu, kalau sekiranya kita tahu, itu ya tidak ada seorang pun yang bersikap berharap bisa masuk surga karena melihat dosanya yang sangat besar. Sementara ya yang disiapkan oleh Allah dari siksanya itu sangat berat, sangatlah pedih. Hingga ketika sekiranya seorang melihat akibat dari perbuatan dosanya, maka gimana saya masuk surga? Ya, sulit baginya untuk berharap bisa masuk ke dalam surga. Tapi kalau sekiranya orang yang kafir tersebut mengetahui betapa besar pula rahmat Allah Subhanahu wa taala, lebih besar dan lebih dia dahulukan daripada siksanya, maka tidak akan ada yang berputus asa ingin masuk ke dalam surga Allah, mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah itu lebih dia dahulukan. Ya, sayangnya Allah Ta'ala itu lebih dia kedepankan dibandingkan murkanya. Ya, inna rahmati sabaqat ghadabi, dalam sebuah hadis qudsi, sesungguhnya rahmatku lebih mendahului murkaku, kata Allah.
Kalau sekiranya Allah Ta'ala membaliknya, habis sudah kita. Ya tidak, habis sudah kita, tidak tersisa lagi. Kenapa? Karena setiap kita berbuat kesalahan, padahal kesalahan yang dilakukan oleh manusia itu setiap hari. Kalau setiap satu kesalahan langsung Allah Ta'ala timpakan siksa, apalagi berupa siksaan fisik. Sekali kita melihat yang haram, langsung hilang bola mata kita satu. Ya sudah habis kita, kan begitu. Kalau sekiranya itu ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak. Ya, rahmat Allah itu lebih dia dahulukan daripada murkanya. Allah Ta'ala lebih dia membuka peluang untuk mendapatkan rahmatnya. Nah, Allahu a'lam. Terus yang kelima, oleh sebab itu berputus asa dari rahmat Allah Ta'ala merupakan sifat orang-orang yang sesat, dan pesimis terhadap karunia-Nya merupakan sifat orang-orang kafir, karena mereka tidak mengetahui keluasan rahmat Rabbul Alamin. Siapa saja yang jatuh dalam perbuatan terlarang ini, berarti ia telah memiliki sifat yang sama dengan mereka. La haula wala quwwata illa billah. Di kandungan bab yang terakhir, beliau mengatakan bahwasanya bersikap berputus asa dari rahmat Allah ini merupakan sifat orang yang tersesat, sifat orang kafir yang pesimis, dan berputus asa dari karunia-Nya merupakan sifat orang kafir. Karena mereka tidak mengetahui keluasan rahmat Rabbul Alamin. Siapa saja yang jatuh dalam perbuatan terlarang ini, maka dia telah memiliki sifat yang sama dengan orang-orang kafir tersebut. Maka jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah, kasih sayang Allah yang sangat-sangat luas sekali kepada hamba-hambanya, terutama orang-orang yang beriman. Allahu a'lam. Ini pembahasannya ringkas ya, insyaallah tidak terlalu panjang, sehingga kita cukupkan saja sampai di sini. Pembahasan berikutnya ini cukup panjang, tidak mungkin kita lanjutkan pada malam hari ini. Insyaallah nanti di pertemuan berikutnya mudah-mudahan bisa kita selesaikan pembahasan yang berikutnya. Masih ada waktu, kita sempatkan untuk menjawab pertanyaan ya. Ada beberapa pertanyaan yang tidak sempat terjawab. Ya. Ya. Bagaimana dengan kesempitan, kesusahan dan kesulitan yang kita rasakan? Apakah itu bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala? Iya, untuk orang-orang yang beriman. Ya, untuk orang-orang yang beriman, bukan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Untuk orang-orang yang beriman tidak ada keburukan bagi orang yang beriman. Karena ketika dia mendapatkan kebaikan, kenikmatan, dia bersyukur. Ketika mendapatkan sesuatu kesusahan, kesulitan, dia bersabar, dan kedua-duanya itu kebaikan. Itulah rahmat Allah untuk orang beriman. Karena Allah Ta'ala tidak ingin orang yang beriman itu mati dalam keadaan membawa dosa yang sangat banyak. Allah tidak ingin. Allah Ta'ala ingin orang beriman itu ketika meninggal dunia bertemu Allah enggak bawa dosa lagi. Bagaimana caranya? Ya, di antara caranya adalah dengan memberikan ujian berupa kesusahan dan kesulitan. Sementara dilihat dari amal kita itu banyak kurangnya. Kadang tidak memungkinkan, kalau kita pikir enggak memungkinkan untuk menggugurkan dosa dengan amal tadi, banyak kurangnya. Ya. Terus apa yang bisa kita andalkan supaya bisa mengurangi dosa tadi? Yaitu tadi, kita dikasih ujian berupa kesusahan, kesulitan supaya menggugurkan dosa tadi yang sudah kita lakukan. Karena amal-amal soleh kita ini kadang ada yang enggak ikhlas juga, bolong-bolong juga, banyak yang salah, asal-asalan, tidak khusyuk sholatnya, dan seterusnya. Banyak kekurangan. Lalu dari sisi mana untuk menggugurkan dosa tadi? Ya Allah Ta'ala berikan ujian. Makanya dalam hadis disebutkan riwayat Imam Tirmidzi dan yang lainnya, Rasulullah SAW bersabda, ya, la yazalul bala bil mu'min wal mu'minah. Senantiasa ujian itu akan menimpa mukmin dan mukminah, orang beriman laki-laki dan perempuan. Pada perkara apa? Yakni berupa bala, ujian yang ditimpakan fi nafsihi, pada dirinya, sakit, terluka, ya kan begitu ya, kebentur, jatuh.
Nah itu fi nafsihi. Wa malihi, pada hartanya, hilang, ditipu orang, dicuri orang hartanya, buahnya, jambunya misalnya, sandalnya dicuri orang, ya bagian dari hartanya. Wa ahlihi, keluarganya, ada yang meninggal keluarganya, itu ujian-ujian. Sampai kapan? Hatta yalqallah wa ma alaihil khati'ah, sampai dia ketemu Allah enggak ada dosa yang dia bawa. Itulah dia. Itulah sayangnya Allah kepada orang yang beriman. Sehingga kalau ditanya apakah kesedihan, kesusahan, kesulitan bagi orang yang beriman itu adalah tanda sayangnya Allah? Iya. Ya, karena di antara tanda Allah tidak sayang, maka Allah Ta'ala biarkan dia dalam kesalahan terus sehingga dia mati membawa dosa yang sangat besar, na'udzubillah. Taib ya. Nah, demikian. Allahu a'lam. Ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, maaf Ustaz, izin bertanya, bagaimana hukumnya memberikan sejumlah uang kepada seorang yang sudah mengajarkan kita tahsin dan bahasa Arab, padahal sebelumnya beliau yang mengajarkannya tidak berharap apa-apa karena secara gratis, tapi karena kebaikannya dan kesabarannya beliau yang sudah mengajarkan kita berikan sejumlah uang. Apa boleh Ustaz? Barakallahu fiik. Barakallahu. Ya boleh saja, ya tidak mengapa. Ketika kita mendapatkan guru ngaji kita yang mengajarkan kita tahsin, tajwid ataupun bahasa Arab tanpa ada kesepakatan di awal harus berapa bayarnya per pertemuan, per pekan atau per bulan, kemudian kita berikan kepadanya, maka tidak mengapa. Ya, maka tidak mengapa kita memberikan sebagai balas jasa atas kebaikan-kebaikannya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pencerahannya Pak Ustadz, bolehkah selama dalam safar sholat duhur langsung dijamak dengan sholat asar dua-dua? Jazakumullah khairan. Dalam safar. Ya, sebenarnya dua hal ini sering saya sebutkan juga ya. Dua hal ini sebenarnya tidaklah secara otomatis antara jamak dan qasar. Ya, jamak itu menggabungkan dua solat yang boleh digabungkan. Dalam syariat itu dibolehkan menggabungkan antara zuhur dan asar serta maghrib dan isya. Adapun subuh nggak bisa digabung kemana-mana. Ya, jadi boleh saja menjamak, dan menjamak ini hukumnya lebih longgar, lebih lapang, lebih luas, karena dia tidak khusus orang safar, tapi dia berlaku bagi orang yang mukim. Demikian juga untuk musafir, silahkan. Jika memang ada kebutuhan untuk menggabungkan dua solat tadi, baik dia musafir ataukah dia mukim, maka boleh ketika ada uzur syar'i yang membolehkannya. Ketika kita mukim juga boleh di sini. Misal hujan gitu ya, dan itu di masjid, bukan di rumah masing-masing. Di masjid bersama imam. Ketika imamnya ya bersedia untuk menjamak, kalau tidak ya tidak ada jamak gitu. Tapi kalau imamnya ya kita jamak karena hujannya deras. Bukan hujan biasa ya, tapi hujan yang bisa menyebabkan baju ini basah. Jadi lihat sifat derasnya. Kalau memang deras, tidak mengapa imam menjamaknya. Walaupun mukim, ya. Jadi seperti itu. Atau sakit. Sekiranya dia khawatir, dia mau istirahat panjang, minum obat, sakit, demam dan semisalnya pada waktu zuhur, kemudian dia langsung menggabungkan sholatnya tadi. Setelah zuhur dia langsung mengerjakan sholat asar, setelah itu dia istirahat, minum obat dan istirahat sampai maghrib nanti. Begitu juga selesai maghrib dia jamak langsung isya. Habis itu dia makan, minum obat, istirahat sampai subuh. Nah, subuh nanti sholat lagi gitu, jangan dijamak. Silahkan ya dalam keadaan mukim. Artinya jamak ini lebih longgar. Ya, baik itu dia mukim ataupun dia ketika safar. Terlebih lagi safar, karena safar itu qita'atun minal azab. Safar itu bagian dari siksa, akan mendapatkan kesulitan-kesulitan saat safar. Ya jelas sangat dibutuhkan untuk menjamak, menggabungkan dua solat tadi itu. Ya, zuhur asar atau maghrib dengan isya. Cuma bedanya ketika menjamak solat itu saat safar, ada keringanan yang satu lagi. Apa namanya? Qasr. Qasr itu qasrun dari qaf, shad dan ra, artinya memotong. Salat-salat yang rubaiyah, yang arba, yang 4 boleh dikerjakan dua, itu saja bedanya. Jadi kalau qasar itu khusus bagi musafir.
Jadi enggak harus otomatis ketika kita safar langsung otomatis jamak, enggak juga, tergantung kebutuhan. Kalau sekiranya kita enggak membutuhkan, kita santai dalam safar kan seperti itu, ya sudah sholat pada waktunya dengan dua yang 4 kan begitu. Zuhur nanti 2, nanti pada waktu asar dia 2 rakaat lagi, maghrib dia 1,5 3, jangan dikosor. Ya, isya nanti dia 2 lagi. Ya, seperti itu. Tapi kalau dia memang membutuhkan dalam keadaan wah ini kita jamak sajalah gitu kan. Dalam safar ini karena repot begini, sudah jamak, tidak ada masalah. Ya. Dan ketika dia menjamak antara zuhur dan asar, maka boleh 2 rakaat, kemudian salam, dia qomat lagi, berdiri lagi, kemudian mengerjakan 2 rakaat asar, ya 2 rakaat lagi. Nanti di waktu asar sudah dia tidak usah sholat lagi. Yang sering dapat pertanyaan juga, misalnya, Ustaz gimana kita menjamak di zuhur dengan asar, tapi pada waktu asar itu kita ketemu masjid lagi, apa kita sholat lagi? Ya enggak, namanya sudah dijamak. Ya sudah dia jamak tadi asarnya di waktu zuhur, ya sudah tidak lagi kewajiban untuk sholat asar lagi walaupun dia ketemu sama masjid. Ya, karena perintah sholat kan bukan karena ketemu masjid. Perintah sholat 5 waktu itu karena ketemu waktu sholatnya. Kalau sudah dia jamak ya sudah selesai. Baik, wallahu a'lam bishawab. Lagi ya. Ustaz, jika masjid yang dibangun oleh orang kafir, apakah boleh kita sholat di dalamnya? Boleh. Ya, tidak mengapa kita mengerjakan sholat 5 waktu dan aktivitas yang lainnya di masjid yang mungkin masjid itu dibangun dari dananya orang kafir. Selama di dalamnya tidak terdapat kemungkaran, ya. Dengan karena dibangun oleh orang kafir kemudian boleh dibuatkan patung-patungnya mereka. Ya itu tidak boleh, itu kerjasama namanya. Ya, silakan. Artinya ketika ada orang kafir pun nyumbang untuk bangun masjid tanpa syarat ya. Tapi kalau dia mensyaratkan, tapi nanti begini-begini, oh tidak. Tapi kalau tanpa syarat cuma ngasih gitu aja sudah, ambil, tidak mengapa untuk membangun masjid. Ya, dan fasilitas masjid yang lainnya untuk bangun toiletnya atau apanya kan seperti itu untuk kemudahan kaum muslimin. Selama itu tidak ada syaratnya. Ya, dan boleh juga kita sholat di sana, tidak ada masalah. Ya, sah sholatnya insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Tapi bukan berarti ini boleh, berarti kalau gitu kita ngajukan proposal sama orang kafir ya, dan enggak usah. Ini kan kalau dia datang nyumbang kemudian mau bangun kan ya sudah biarkan aja dia bangun. Yang penting ketika dia bangun enggak ada urusan. Ya kan? Tidak ada urusan lagi, sudah dia cuma ngasih gitu saja udah. Tapi cukup mungkin sampai di sini, insyaallah nanti akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya ya insyaallah. Karena ini pembahasan yang berikutnya itu cukup panjang, jadi enggak mungkin kita sambung lagi setelah Isya ya. Insyaallah kita selesaikan sampai di sini. Semoga bermanfaat. Akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.